News Update Piala Dunia Qatar 2022. Matchday ketiga timnas Polandia yang akan menghadapi Argentina, di mana pertandingan dini hari nanti menjadi pertaruhan hidup mati bagi bintang dari kedua tim, yaitu Lionel Messi dan juga Robert Lewandowski. Laga ini akan digelar di Stadion 974 pada Kamis 1 Desember 2022 pukul 02 waktu Indonesia Barat. Siapapun yang menang dalam laga ini dipastikan akan lolos ke babak 16 besar. Saat ini Polandia masih menjadi pemuncak grup dengan raihan 4 poin, sementara Argentina berada di posisi kedua, setara dengan Arab Saudi yang bertengger di urutan ketiga dengan 3 poin. Ya, Bung Wes, pertandingan pertama Argentina berjalan tidak mulus di luar dengan dugaan mereka dikalahkan Arab Saudi dengan skor 2-1. Apakah Polandia dapat mempelajari hasil tersebut dan meraih kemenangan dan meloloskan Polandia? Inilah enaknya menghadapi tim besar di pertandingan ketiga atau pertandingan kedua, karena mereka lihat apa yang dilakukan oleh Arab Saudi bisa dicontoh, bisa ditiru. Cuman tim yang dikalahkan dalam hal ini Argentina kan juga belajar, nggak mau mereka mengulangi permainan seperti lawan Arab Saudi. Kejutan demi kejutan itu harus dilakukan anti teorinya. Nah, mereka bisa mengalahkan Meksiko 2-0. Nah, kemudian Polandia harus hidup mati karena mereka berharap imbang, bahaya juga seandainya nanti Arab Saudi menang atas Meksiko dengan poin. Hitung-hitungan poin kan semua masih punya peluang nih, Jason. Nah, yang menariknya bagi saya adalah semua orang kan fokus ke Messi setelah isu yang nggak sedap diolah oleh konten kreator soal jersey Meksiko di kamar ganti timnas Argentina. Meskipun bagi saya tidak ada itu yang namanya Messi membersihkan lantai dengan jersey Meksiko. Ya, situasi-situasi non politik ini memang mengganggu bagi kita yang menikmati. Tapi bagi Messi dan pemain Argentina sebenarnya saya nggak yakin itu akan mengganggu performa mereka di lapangan. Tapi pemberitaan itu yang kemudian akan bergulir. Seandainya Argentina kalah, gagal, itu kan diolah lagi, dimainkan lagi bahwa itu kutukan gara-gara Meksiko gitu. Tapi secara permainan, kembali ke pernyataan saya tadi, ini akan menyulitkan Argentina karena insting saya mengatakan Polandia akan bermain jauh lebih defensif, berharap hasil imbang, mereka sudah lolos. Bung Es, tapi Polandia juga tidak mulus di pertandingan pertama. Seri menghadapi Meksiko tapi unggul melawan Arab Saudi di pertandingan kedua. Apakah Polandia terlambat panasnya dalam tanda kutip di ajang resmi seperti Piala Dunia ini? Nggak semudah itu sih ya bermain di Piala Dunia dengan kondisi mereka hanya punya waktu seminggu untuk kumpul dan langsung tune in gitu kan. Kalau di Piala Dunia sebelumnya tandanya digelar di bulan Juni, kompetisi di klub mereka itu berhenti di pertengahan Mei, dan mereka punya waktu sebulanan untuk adaptasi, untuk break dulu liburan dari keletihan kompetisi, dan kemudian mereka berkumpul meracik strategi berlatih. Nah, kalau ini kan nggak banyak waktunya. Jadi partai pertama itu benar-benar menunjukkan siapa yang paling siap, dia yang bisa bermain langsung dengan gigi 3, gigi 4 kalau diumpamakan begitu ya. Jadi kalau Argentina masih gigi 1, gigi 2 di pertandingan pertama lawan Arab Saudi udah tune in duluan, mereka udah persiapan mereka luar biasa. Masuk Qatar lah. Qatar itu pertandingannya selama tahun 2022 itu nggak salah 15 atau 13 pertandingan, 10 kemenangan mereka raih selama uji coba. Mereka punya banyak waktu uji coba, beda sama negara-negara di Eropa termasuk Polandia. Apes juga penalti nggak lolos, nggak gol gitu ya. Nah, menghadapi Arab Saudi mereka belajar melihat Arab Saudi mengalahkan Argentina dan mereka bisa menang 2-0, dan lagi-lagi Lewandowski akan menjadi tumpuan di situ. Perbedaan strategi akan kita lihat lawan Polandia, lawan Argentina. Insting saya mengatakan Polandia akan jauh bermain lebih defensif. Lebih defensif dan lebih panas kayaknya. Nah, tapi Polandia dan Argentina sama-sama memiliki tren positif sepanjang 5 pertandingan terakhir. Apakah pertandingan dini hari nanti akan terjadi dalam tanda kutip jual beli serangan nih, Bung Wes? Saya nggak terlalu yakin Polandia bermain open dan berani meladeni jual beli serangan. Bahkan mereka menunggu Argentina yang bermain terbuka akan bermain kayak gelombang serangan gitu. Mereka menunggu itu kesalahan-kesalahan dan ruang yang dibuka oleh back-back Argentina. Karena mereka punya pemain yang bisa dibilang tajam lah instingnya untuk melihat
apakah Martinez, Otamendi itu membuka ruang karena mereka ikut bermain ketarik ke tengah karena dipancing oleh garis pertahanan Polandia yang akan jauh lebih ke dalam, dan berarti Argentina akan lebih terbuka bermainnya. Nah, kita tunggu itu. Apakah Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul misalkan dipercaya di lini tengah itu bermain disiplin supaya back-backnya Montiel, Otamendi, si Lisandro Martinez itu nggak bikin blunder, membuka ruang. Karena kalau Milik itu punya kecepatan, Lewandowski punya kecerdikan, insting tajam, timing yang sangat baik, itu bisa menjadi momok juga buat pertahanan Argentina. Baik, Bung Wes, pertandingan nanti ini juga akan mempertemukan Messi dan Lewandowski. Apakah pertandingan nanti ini menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih tajam dalam urusan membobol gawang lawan? Ya, kalau secara ini juga ada cerita waktu Ballon d'Or ya. Harusnya Lewandowski loh waktu Bayern Munchen juara Liga Champions, tapi Covid nggak digelar Ballon d'Or. Kemudian ada anekdot, sebenarnya Lewandowski itu lebih on fire saat ini dibandingkan Messi maupun Ronaldo. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, Messi mungkin bahkan lebih tajam kalau hitung-hitungannya ya. Dia kan selalu nyetak gol di 6 pertandingan Argentina terakhir, meskipun udah titik penalti. 6 pertandingan terakhir Argentina dia sudah selalu mencetak gol. Tapi belum pernah secara runtun 7 pertandingan membela Argentina dia nyetak gol, belum pernah tuh. Baru 6 gol betul-betul. Nah, bisa nggak Polandia menghentikan laju Messi hanya di 6 kali cukup, nggak boleh 7 kali beruntun dia nyetak gol buat Argentina. Baik, Bung Wes, head to head kedua kesebelasan ini kan kurang menguntungkan bagi Argentina. Di tahun 2011 misalnya, mereka kalah menghadapi Polandia, skornya 2-1. Apakah pertandingan malam nanti beban berada di pundak punggawa Argentina atau justru di Polandianya? Selama Argentina dengan nama besar pasti bebannya ada di mereka karena semua orang akan mengunggulkan Argentina. Tapi kalau perbandingannya di Piala Dunia kan memang udah lama sekali mereka bertemu, tahun 70-an kan mereka bertemu sebenarnya. Untuk saat ini harusnya ini kita akan lihat bagaimana tactical game, performa tim secara kolektif itu menghadapi Argentina yang kuat sekali secara individu. Nah, kekuatan individunya ini apakah benar-benar bersinar terang sehingga mengalahkan kolektivitas Polandia, itu penantian kita sih di pertandingan nanti. Baik, bagaimana dengan head to head dari lini masing-masing kedua tim yang akan bertanding? Dapatkah lini belakang kedua kesebelasan bisa membendung laju kedua bintang tersebut kira-kira? Ya, menarik ya, karena Polandia belum kebobolan di 2 pertandingan, tapi lawannya bisa disebut juga bukan sedang on fire, tapi memang aksi individu mereka sangat kuat. Di Maria, Messi, Lautaro Martinez, siapapun nanti di depan itu punya aksi individu yang kuat sekali. Ya, pertahanan head to headnya kalau dibandingkan pertahanan dengan penyerangan, rasa-rasanya nanti sedikit kesalahan individu atau error di kubu pertahanan Polandia menjadi keuntungan bagi lini depan Argentina. Kalau head to headnya back dan lini pertahanan dan lini serangan ya. Bung Wes, kalau bicara soal strategi, formasi atau skema apa yang akan dipakai kedua pelatih nantinya untuk memenangkan pertandingan nanti? Saya memang melihat Argentina nggak akan banyak berubah bermain dengan 3 penyerang, 3 gelandang. Tapi Polandia ini kemungkinan akan bermain 4 back kah, 5 back kah, tapi numpuk pemain di tengah sehingga meninggalkan Lewandowski sendirian di depan dan memberikan tempat Arkadiusz Milik bagi gelandang bertahan, jadi nggak pakai 2 striker lagi. Kemungkinan akan perubahan yang lebih signifikan terjadi di Polandia sih. Baik, kita akan lihat nanti. Tapi Bung Wes, di jam yang sama akan tersaji juga pertandingan lain antara Arab Saudi kontra Meksiko. Apakah Arab Saudi akan menjadi tim Asia yang lolos ke babak selanjutnya nggak nih kira-kira? Kita sih berharap Asia banyak yang lolos ya, supaya untuk menunjukkan bahwa gelombang peningkatan permainan sepak bola itu tidak lagi bertumpu di Eropa. Bahkan Amerika Latin mulai turun, Asia yang berkembang terus dengan gaya bermain yang dilihatkan Korea, Jepang meskipun tidak konsisten. Apakah Arab Saudi bisa?
dengan permainan yang Meksiko perlihatkan kemarin ketika melawan Argentina, kemudian ketika Meksiko lawan Polandia, ini tim sulit sekali ditebak meskipun mereka punya kiper yang bagus, tapi ini sulit ditebak. Saya bahkan memprediksi bisa laga imbang ini, Meksiko dan Arab Saudi. Tapi kalau kita lihat Bung Wes bicara soal Asia begitu ya, yang kita harapkan juga berkembang. Tapi Iran justru tidak lolos pada pertandingan semalam dikalahkan Amerika dengan skor tipis 0-1. Tanggapannya Bung Wes? Iya, tadi saya katakan gelombang itu sedang bagus tapi nggak konsisten, lebih kepada menjelang turnamen. Dan ini kan nggak bagus kalau mau ada liga yang kompetitif, liga yang stabil. Sebenarnya bisa lah. Kita punya 6 wakil di Piala Dunia ini dari Asia, termasuk tuan rumah Qatar, Australia kan masuk Asia juga sekarang gitu. Nah, rasa-rasanya untuk ke depan yang mewakili Asia untuk bisa laju itu masih tumpuan kita masih 2 negara utama sih, Jepang dan Korea Selatan. Jepang dan Korsel ya. Oke, dengan poin yang ketat di grup C, siapakah kira-kira yang akan lolos ke babak selanjutnya dari grup C dan siapa lawan mereka di babak selanjutnya? Kita berandai-andai ini Bung Wes. Ya, saya sih berharap ada kemenangan, tapi kemungkinan imbang dua-duanya juga besar ini. Kalau untungnya mainnya bareng kan, tapi Arab Saudi Meksiko bisa jadi kemenangan buat Meksiko. Gitu. Polandia Argentina akan sangat ketat ya, mungkin Argentina masih dapat 1-0. Baik, Argentina masih dapat 1-0, yaitu prediksi untuk skor pertandingan nanti Argentina melawan Polandia pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, perbincangan tadi juga sekaligus mengakhiri perbincangan kita soal Piala Dunia untuk pertandingan malam nanti. Kita akan sama-sama lihat ya, Bung Wes ya, bagaimana jalannya pertandingan. Apakah prediksi-prediksi yang kita bicarakan bincang pagi hari ini tepat. Sekali lagi terima kasih pengamat sepak bola Wesley Huta Galung atas waktunya. Salam sehat Bung Wes dan selamat kembali beraktivitas. Sama-sama Jason.